Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kok hanya bertanya terus. Kawan-kawan, lagi-lagi mic saya katanya kecil ya, memang betul ya. Tapi ya sudahlah, kalau di Zoom kayaknya bisa di setel mic ini ya oleh mereka. Kawan-kawan, mohon maaf tidak sesuai ekspektasi kita ya, bahwa mereka akan mantap dalam berdiskusi. Tidak kawan. Video masih ada bisa diputar ya. Babak pertama saya diam. Saya bertanya, sudah. Yang menjawab 5 orang, saya diam terus. Setelah itu saya tanya lagi, saya diam lagi. Ganti-gantian mereka bertanya. Tetapi ketika giliran saya belum selesai menjawab, mereka motong-motong kawan. Ada rasa tidak sabar, ini yang harus kita latih kepada mereka ya. Biar mereka menjadi orang-orang cerdas yang berdebat. Karena kalau tidak kita latih demikian kawan, mereka sampai kapanpun tidak mengerti apa yang mau kita bahas. Sementara mereka, kita berikan kebebasan untuk menjawab. Sampai habis 5 orang menjawab, baru kita tanya lagi. Ya, tetapi ya inilah fenomena yang selalu kita rasakan. Tadi saya sengaja menegur dia. Tujuannya apa kawan? Biar dia tahu bagaimana sih cara berdiskusi yang baik. Karena diskusi kalau begitu nanti bisa rusuh ya. Orang tuh banyak di situ kawan. Kecuali 1 lawan 1. 1 lawan 1 saja itu bisa rusuh. Wah, ribut. Apalagi nanti ikut-ikutan. Tadi kan udah mulai ikut-ikutan yang lain-lain yang kawan-kawan ya. Ya begitulah kawan. Kemudian materi diskusi. Rekaman masih ada, diputar saja. Saya tadi menanya antara hubungan Al-Quran dengan hadis ya. Apa jawab mereka kawan? Dengan jelas kok saya dengar betul bahwa Nabi Muhammad menyempurnakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya mengenai sholat, tidak ada di Al-Quran, sempurnakan Nabi. Tapi itu memang dibilangnya dari wahyu. Oke saya bilang. Berarti nggak salah saya katakan bahwa hadis itu penyempurna Al-Quran. Ya kata dia, kita harus jujur katanya. Disitulah lengkap semuanya begini bukan. Ya sudah kalau lengkap artinya apa? Firman Tuhan kan di hadis. Di Al-Quran sorry. Artinya hadis menyempurnakan firman Tuhan. Hadis itu apa? Itu kan sabda Nabi. Artinya Nabi menyempurnakan firman Tuhan atau Allah SWT kan goblok, mereka nggak ngerti apa yang mereka ucapkan kawan. Paham ya? Maka mereka membawa ke arah anak tangga atau apa. Dan sudah saya buat sebuah pernyataan dari dokter dari Malaysia. Dokter dari Malaysia kan juga mengatakan demikian. Al-Quran itu adalah kalamullah yang didetailkan ya di dalam hadis kan ya. Hadis itu kan sabda Rasul. Artinya ucapan Nabi mendetailkan ucapan Tuhan. Kan begitu. Artinya Nabi mendetailkan ucapan Tuhan atau Tuhan itu sendiri kan. Kan Tuhan yang berfirman. Nah, mulai masuk mengenai mengenai sunat. Saya tanya, kenapalah Ibrahim harus sunat? Tidak bisa mereka jawab, memang jujur. Halau walam atau apalah itu. Tapi kenapa kau disunat? Untuk penyucian. Kalau kau penyucian, kalian kan diperintah untuk ikut mila Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim pun disunat untuk penyucian. Tidak terima dia, kan unik kawan. Lantas kau untuk apa disunat? Sebab Nabi diperintahkan untuk ikut mila Ibrahim. Nah sekarang mengenai kampak. Oh itu bukan dengan kampak, tetapi daerah kampak. Kayak daerah Sumatera Utara, Cikampak ada kawan situ. Gak ngerti aku isi kepala orang ini apa ya. Ya, kalian silahkan tontonlah. Unik sekali. Ya, dia mengatakan bahwa penyempurna katanya. Berarti Taurat tidak sempurna, Zabur tak sempurna, Injil tak sempurna. Artinya boleh dikatakan Allahmu tidak maha sempurna. Kan itu. Kalau Allah maha sempurna, firmannya itu sekali jalan, sempurna langsung. Gak ada yang kurang, gak ada yang lebih. Mereka gak bisa menjelaskan itu. Kalau saya ditanya, apakah Bible itu berisi firman Tuhan? Langsung saya jawab. Bible itu isinya firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Itulah sebabnya dia berjalan seiring waktu. Tidak langsung kita katakan, wah perjanjian lama itu sudah sempurna. Kalau perjanjian lama sudah sempurna kita bilang,
tidak sempurna dilengkapi atau disempurnakan perjanjian baru. Artinya perjanjian lama itu tidak sempurna. Kan begitu kawan. Perjanjian baru penyempurna. Tidak mungkin penyempurna ini isinya lebih sedikit daripada yang disempurnakan. Tidak mungkin kawan. Maka aku bilang perjalanan manusia belum berhenti. Di perjanjian lama jalan terus. Ada firman Tuhan terus, firman Tuhan. Jadi tidak ada yang disempurnakan atau diperbarui situ. Tetapi kisah itu berjalan terus. Firman Tuhan itu datang terus. Berjalan seiring dengan manusia, perjalanan hidup manusianya. Kawan-kawan. Saya nggak ada membantah dari saya. Diam aja. Orang itu bilang ini, bilang itu. Wah, kita baik-baik ya kawan, kita ingin mendakwah. Ketika dia beri kesempatan, dia bilang kita ini dakwah, jadi kita harus teratur. Ketika aku menjelaskan, mereka menutup celah, ya saya juga akan berdakwah di situ kawan. Seolah-olah bilang, oh nggak bisa kau berdakwah, mau dipotong-potong, nggak bisa lah aku bilang. Kalian tahu aturan lah bagaimana berdiskusi yang baik ya kawan. Nah, kawan-kawan inilah fenomena berdiskusi sama mereka. Sekarang mereka ini punya pikiran, kalau suara keras-keras, suara kuat-kuat, cepat bicara, jadi anggap bagus menang. Enggak kawan. Kita lihat dia mendalilkan. Bagaimana dia membuktikan. Kan demikian. Pertanyaan-pertanyaan saya sederhana tadi. Tapi mereka menjawab ngalur-ngidul. Aku diamkan aja enggak menjawab kawan. Yang kutanya kenapa Ibrahim harus disunat. Oh ngalur-ngidul ke sana, ngalur-ngidul ke sini, ngalur-ngidul ke sana. Aku diam saja. Tidak ada ku bantah-bantah. Tapi ketika aku mulai menjelaskan, mereka ribut membantah. Berarti membatalkan. Contohnya Bapak tadi, inilah berbahaya mereka kawan. Dibaca satu ayat kan, diputus itu. Tidak tahu dia konteksnya dari atas ke bawah. Penting dilarang menyebut Bapa di dunia ini. Maka Rasul Paulus mengatakan, akulah Bapa. Padahal ayatnya itu mengenai kursi Musa. Musa imam atau nabi. Nabi hubungannya langsung berhubungan dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang mengatakan akulah nabi, aku berhubungan dengan Tuhan. Itulah yang dimaksud ayat itu. Kalau ada yang mengaku dia Bapa di bumi ini tidak bisa, kata Yesus kan. Nah sementara yang di Korintus itu bagaimana? Sudah jelas dia menasihati kepada anak-anak. Maka di situ dia menganggap seperti Bapak. Paham ya kawan-kawannya? Jadi disamakannya pukul rata semua. Sama tadi dengan Yesus meniadakan ya. Itu membatalkan katanya. Sudah kujelaskan, Yesus datang menggenapi. Apa yang digenapi itu kujelaskan dari awal biar dia paham. Kan aku juga berdakwah. Bahwa sejak semula Tuhan ingin manusia ini hidup terus. Kalau hukum Taurat tidak ada solusi terhadap dosa. Kau membunuh, dulu pertama sekali kan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, segala macam itu, jangan-jangan itu. Ya kan, mulai dari yang pertama ya, akulah Tuhan Allahmu ya. Seru Tuhan kita tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Sudah. Kalau dilanggar itu ada nggak hukumannya? Nggak ada dulu. Baru turunlah hukum Taurat Musa ketika dipanggil dia ke gunung itu. Musa mengeluarkan undang-undang. Siapa meniadakan hari Sabat dilempari sampai mati. Itu tapi dari Tuhan kan. Kata waktu itu ceritanya. Tapi Musa yang mengeluarkan. Maka dikatakanlah hukum Taurat Musa. Siapa mencuri potong tangan. Siapa berzina dirajam sampai mati. Artinya tidak ada solusi terhadap dosa. Itulah yang dibatalkan, ku bilang. Ditiadakan, dibatalkan. Yang tidak ada solusi itu tadi, kalau kan dibilang Yesus, kalau dulu kalian mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, sekarang tidak demikian lagi. Ya, ampuni dan kasihilah musuhmu, berdoalah untuk dia. Itulah yang dibatalkan hukum Tauratnya itu. Hukum Taurat tidak ada solusi terhadap dosa loh. Kau membunuh harus dibunuh. Kau berzina dirajam sampai mati. Kau apapun harus begitulah kawan. Nah, kemudian saya tanya mengenai keesaan Tuhan. Karena dibilangnya kan siapa mengikut taat kepada Nabi Muhammad, taat kepadaku. Mereka nggak pernah baca surah 4 ayat 80 itu kawan. Aduh, 80 apa 84 ya. Bentar ya. Jangan kebalik katanya. Sabar kawan. Surah 4.
Ayat 84 kalau nggak salah atau 80 ya. Kita lihat dulu. Bukan ini mengenai ayat berperang ya. 80. Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Kan di situ udah jelas. Bahwa jalan menuju Allah SWT itu harus melalui Rasul Muhammad. Gak terima pula orang itu kawan. Oke, saya bilang. Ada enggak orang menyembah Allah SWT kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Atau 1 kalimat syahadat sajalah. Atau tidak mengucapkan. Ya enggak ada lah, berarti kafir kalau enggak mengucapkan kan. Berarti tidak bisa dia menyembah Allah SWT. Kita tingkatkan 1 kalimat syahadat atas nama Allah SWT. Enggak bisa juga. Harus dua-duanya. Berarti keesaan itu di mana? Kan itu pertanyaanku kawan. Ya. Kemudian lagi aku tanyakan kepada mereka ya. Mengenai sunat itu kenapa tidak tertulis dalam rukun imam. Ya, mereka pun tidak bisa jawab. Wah, karena itu membersihkan dulu. Salat aja disebutkan, sudah ikut yang belakang. Ya, cara untuk sholat itu kan harus mengucap 2 kalimat syahadat. Saya Kristen, tidak bisa saya sholat kawan. Kenapa? Apa itu ada dituliskan, ku bilang. Penting kami kalau diucapkan, kami tidak pernah membantah gini-gini, kami ikut dah. Kemudian meningkat lagi mengenai 2 kalimat syahadat. Wah, oke. Semua Nabi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Atas nama siapa Nabi Muhammad bersyahadat? Aku bilang. Wah, enggak begitu. Ibrahim atas nama siapa bersyahadat? Ya atas namanya sendiri gini. Oke. Tolong kau lihat perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Dia harus ikut milah Ibrahim. Artinya Nabi harus bersyahadat dong atas nama Nabi Ibrahim. Kan begitu arti kalimat syahadat kawan. Nabi pertama kan belum jadi Nabi. Masih manusia biasa seperti kita. Itu pun mereka enggak mencerna kawan. Sudah jelas ikutlah milah Ibrahim. Sama dengan manusia sekarang. Ikutlah agama Nabi Muhammad. Maka mengucaplah mereka kalimat syahadat atas nama Nabi Muhammad. Kan begitu kawan. Aduh sudahlah. Jadi aku nanti lama-lama mengajari mereka. Tapi mereka enggak terima. Ya itulah deritanya. Ya kawan-kawan ya. Tapi ya sudahlah kawan-kawan. Mau dibilang lagi ya kawan-kawan. Begitulah. Kalau mereka sabar kawan. Enak kita berdiskusi. Ini mereka nggak sabar, bawa emosi lah, inilah ini. Nggak usah pala khawatir, aku bilang. Itu kan bisa diputar orang itu, video ada kok. Ucapan mereka apa ada kok. Kita harus akui. Kan katanya bahwa hadis itu penyempurna daripada Al-Quran. Kan itu katanya. Kata mereka itu. Berarti kan hadis itu sabda Nabi. Artinya sabda Nabi, ucapan Nabi menyempurnakan ucapan Tuhan. Kan artinya sama dengan menyempurnakan Tuhan itu. Unik-unik saja orang ini. Aduh, aku bilang. Gak mengerti dia. Ucapan Tuhan itu sudah sempurna kawan. Ngapain harus disempurnakan lagi? Harus dilengkapi katanya. Itu harus dilengkapi di sini katanya. Alah, aku bilang. Masa Tuhan berfirman gak lengkap, gak sempurna? Disempurnakan katanya. Alah. Paham kalian maksudku ya? Nah itulah, itu jangan sampai salah, jangan kebolak-balik katanya. Lah kan kalian yang bilang, bukan aku bilang. Tapi ya sudahlah, habis itu nanti dipotong, dipelintir-pelintir. Biasanya mereka gitu kawan. Ya sudah, itu ada, video masih ada. Dan itu dalam suasana diskusi. Ya kawan-kawan ya. Kalau sampai pun suasana diskusi mereka permasalahkan, memang sudahlah buat aja undang-undang di negara ini bahwa hanya Islam yang bisa bicara agama lain. Agama lain tidak bisa bicara agama Islam. Maka kita harus turut. Ya kawan-kawan ya. Bahkan ketika ditanya sunat di ajaran Kristen, apa dasarnya? Aku sebutkan 3. Yang satu keturunan Abraham, yang kedua keturunan budaknya yang di rumah Abraham, yang ketiga keturunan penjahat kelamin. Kayaknya mereka bagaimana gitu mendengar. Sudah. Oh nggak bisa, harus kujelaskan dulu. Itu ada dasarnya semua ya. Nah kami kalau dibilang keturunan Abraham, dari mana jalannya? Kalau dibilang keturunan budak, tentu kami nggak mau. Nah keturunan penjahat kelamin, apalagi itu atau pengikut penjahat kelamin. Maka yang dilakukan adalah apa?
sunat hati. Itu bukan dari Paulus, tapi dari Musa. Aku kasih ayatnya. Kan begitu menjawab kawan, slow, tenang gitu loh. Ini enggak kerasa kusuk. Oke lah kawan-kawan, aku cukupkan sampai sekian. Sudah jam 11, mari kita tidur, mari kita istirahat. Sampai jumpa esok hari. Salam sang debaters.